Yang kedua, ya, respon kita menentukan langkah selanjutnya. Respon apa yang muncul saat kita mengikut Tuhan, tapi jalannya tidak mudah? Kira-kira Bu Titin gimana? Udah doa sama Tuhan, kok jalannya tambah sulit? Mundur? Enggak ya? Mundur apa maju? Maju bersama dengan Tuhan. Tantangan akan dilewati. Yuk kita baca bersama-sama. Respon kita menentukan langkah kita selanjutnya. Ya, jadi respon kita dalam menghadapi setiap tantangan dalam pengiringan kita kepada Tuhan menentukan langkah kita selanjutnya. Di Keluaran 5 pasal 5 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. Ini mandur-mandur Israel, mengapakah Tuhan berlaku seperti itu terhadap hamba-hamba ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hamba ini. Tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dalam pada itu hamba-hamba ini dipukuli, padahal rakyat Tuhan pula yang bersalah. Perhatikan ayat yang ke-17, tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun. Di sini mereka marah-marah dengan Musa dan Harun. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kamu. Respon Musa yang diutus Tuhan ketika dia menyampaikan berita kepada Fir'aun bahwa ia akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir, dia diejek oleh Fir'aun. Sekarang tiba gilirannya dari pihak kedua, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan pada satu tantangan, padahal janji Allah atas bangsa ini jelas kepada Bapak Abraham, kepada Ishak, pada Yakub, bahwa melalui keturunan Bapak Abraham mereka akan dibawa ke tanah Kanaan, dan janji bahwa akan ada orang yang membawa mereka keluar dari bangsa ini sudah diberitahukan. Makanya jauh-jauh hari Yusuf sudah berkata, jikalau bangsa ini keluar dari tanah Mesir ini, dia berpesan, bawa tulang-tulangku dari tanah ini untuk dibawa dan dikebumikan di tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel itu sudah mendengar bahwa mereka pada suatu hari akan dibawa keluar dari Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka sudah mendengar ada seorang hamba Tuhan, ada nabi Tuhan yang melakukan perkara ajaib, dan ia memberitahukan tentang siapa Allah orang Ibrani kepada bangsa itu, dan ia menyampaikan pesan itu, tentu kabar itu mereka terima. Tetapi ketika mereka mendengar kabar itu,
Mungkin ada secercah harapan di dalam hidup mereka, saya akan keluar dari Mesir. Tetapi untuk keluar dari Mesir ada proses. Musa dan Harun menghadap Firaun. Tetapi tahu kenyataannya, secara logika, penglihatan akal manusia yang didapati bukan justru mereka keluar dari Mesir, justru masalah yang hadir dalam hidup mereka. Di satu sisi mereka percaya bahwa suatu saat Tuhan akan mengeluarkan mereka, tetapi kenyataan yang mereka hadapi justru mereka semakin dipersulit. Bahkan di dalam pekerjaannya mereka semakin susah sebagai budak. Masalah, mereka berpikir ketika mereka ikut Tuhan, Tuhan ngomong A, semua langsung terjadi dengan mudahnya tanpa sebuah proses. Tidak, itu akan memanjakan umatnya. Tuhan mau umatnya menjadi umat yang berproses dan berkualitas. Makanya di dalam membawa mereka keluar pun ada proses. Tetapi di dalam proses itu bagaimana kita merespon, itu yang penting. Saat kita sudah mengambil keputusan ikut Yesus, percaya Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, justru keadaan tidak sebaik seperti yang kita bayangkan, tidak seindah seperti janji yang kita dengar dari firman Tuhan. Keadaan berbanding kebalik dengan kenyataan. Respon kita menentukan kita untuk langkah kita selanjutnya. Dan kalau kita dapat di sini, baik respon dari Musa dan respon orang Israel pun sama. Mereka menyerah dengan tantangan yang ada. Sehingga akhirnya Musa komplain lagi sama Tuhan. Tetapi Tuhan di ayat yang ke-22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Perhatikan, dia flashback, dia kembali mengingatkan Tuhan. Tuhan, sejak pertama engkau panggil aku tidak mau. Karena aku sadar diri, aku itu siapa. Di situ dikatakan, sebab sejak aku di ayat yang ke-23 pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Sebenarnya Tuhan biarkan. Kita udah dengar janji Tuhan manis, kita terima janji itu, kita ikut. Ketika kita ikut Tuhan justru tambah susah. Ketika kita susah kayaknya Tuhan diam saja. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Senang ikut Tuhan? Masih mau tetap ikut Tuhan? Itulah yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Tetapi Tuhan itu panjang sabar dan setia kepada Musa, bahkan kepada bangsa ini. Ayat 24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat. Di sini Tuhan berjanji. Sebelumnya Tuhan sudah berjanji, sudah. Kadang janji yang Tuhan beri dalam hidup kita juga membutuhkan proses untuk kita merespon dan hidup di dalam janji itu. Makanya hal yang penting di dalam pengiringan kepada Tuhan adalah pengalaman dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan pengalaman dengan Tuhan. Sekali lagi, saya mau mengalami Tuhan dalam hidup saya, bukan hanya
Dari kata orang. Amin. Kata orang indah ya. Aku ditolong Tuhan. Aku dapat mujizat dari Tuhan. Aku mengalami hal yang ajaib dengan Tuhan. Ketika kita mendengar, iman kita bangkit. Aku juga mau. Ketika kita berkata, aku juga mau, tiba-tiba tantangannya ada di depan kita, masalahnya hadir dalam hidup kita. Aku nggak mau Tuhan, berat ini, aku mikir saja. Tidak, kita harus hadapi. Amin. Respon yang baik akan janji itu yang harus kita pegang. Tapi Tuhan akhirnya meneguhkan kembali kepada Musa. Maka Tuhan berfirman kepada Musa. Makanya ini pentingnya firman yang harus kita renungkan setiap hari, karena tidak ada kekuatan yang lain dalam hidup kita selain firman. Di dalam kelemahan kita harus pegang firman. Di saat kita kuat, kita harus tetap pegang firman. Baik susah maupun senang, kita harus tetap pegang firman. Karena firman yang akan mengarahkan dan menuntun setiap langkah kita. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada firman. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Sekarang Tuhan yang mulai beracara. Karena kalau kita nanti akan baca selanjutnya, kita akan mendapati 10 tulah. Hanya 3 tulah yang bisa dilakukan oleh orang-orang pintar yang ada di Mesir. Tulah selanjutnya tidak ada yang bisa merajingi atau melakukan. Karena itu orang-orang pintar yang ada di Mesir pun berkata, ini bukan lawan kami. Sebenarnya itulah Allah yang hidup. Tetapi namanya Fir'aun, ia